لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat, sidang pendengar RRI dimanapun berada, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan lisan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan doa yang sebanyak-banyaknya ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, insyaallah Rasul akan kenal wajah yang lemah ini. Rasul akan kenal dengan kita yang penuh harapan pertolongan ini. Dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib pada Jumat ini tak pernah lupa dan tak pernah bosan untuk mengajak hadirin semua meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sudah banyak Allah berikan bukti kepada kita bahwasanya dunia ini tidak akan kekal abadi. Manusia juga sudah banyak Allah berikan bukti akan meninggalkan dunia ini. Sudah barang tentu kita selaku makhluk yang diciptakan, pasti yang menciptakan pun akan meniadakan kita. Sama halnya dengan kita, tatkala kita menginginkan suatu barang atau suatu keinginan, tatkala barang itu atau keinginan tadi sudah laku ataupun kita bosan atau ada versi terbaru, maka kita akan menenggelamkannya, menghancurkan dan menghanguskannya. Kita ambil yang baru untuk apa? Menjadi contoh kembali. Maka hadirin, iman dan takwa ini satu jalan. Kalau cuma iman tak bertakwa, tak ada gunanya iman tersebut. Kalau cuma bertakwa, semua manusia ini bertakwa. Dalam bentuk agama apapun dia, pasti dia bertakwa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan hanya orang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, itulah yang akan bisa masuk surga Allah. Hadirin jamaah pendengar RRI dimanapun kita berada, kita masuk di bulan Safar kali ini. Orang jahiliyah bodoh masa dahulu mereka katakan bulan Safar ini hadirin adalah bulan penuh dengan penyakit. Kalau kita analisa betul rupanya banyak anak-anak kita yang sakit, terkadang juga kita yang sakit. Kalau kita yakini berarti kita sama dengan orang jahiliyah. Makna hari ini hadirannya Allah muliakan bukan begitu. Makna penyakit itu yang mana? Dahulu kita penyakit kikir, penyakit pelit, penyakit tak mau ibadah, penyakit sombong dan lain sebagainya. Disinilah saatnya kita hijrah, berpindah dari yang dahulunya bodoh, gak mau beribadah, malas, tak mau membantu orang lemah, pelit. Maka disinilah kita merubah diri kita. Muharram Allah berikan kepada kita untuk merubah supaya lebih baik. Di Safar ini, di bulan ini kita beranjak untuk menjadi lebih baik. Dahulu mungkin kita nggak mau beramal ibadah, cukup sholat, tak ada zikir, tak ada doa, tak ada ngaji. Stop dulu.
Maka di bulan ini hadirin, di tahun ini, mari kita rubah dengan baik. Maka hadirin jamaah Jumat, sidang pendengar RRI dimanapun berada, pada tema kali ini kita akan membahas 3 amalan baik yang akan bisa kita amalkan di kehidupan kita, insya Allah, kalau ikhlas kita mengamalkannya. Apapun tantangan hidup kita, bagaimanapun bentuk rezeki dan penyakit yang Allah berikan kepada kita, insya Allah kita siap menerimanya. Apa amalan pertama hadirin? Yang pertama adalah istiqomah. Gampang kali untuk kita mengucapkan istiqomah, teguh pendirian. Siapa Tuhanmu? Allah. Teguh pendirian kita dari kita bayi lahir ke dunia Allah sampai saat ini. Untuk ibadah bagaimana? Belum tentu. Mungkin pada saat Allah uji kita, ibadah kita naik. Bagus istiqomahnya, berarti Allah uji kita. Tidak Allah uji kita, tetap istiqomah. Tapi terkadang manusia ini begini hadirin. Kita ini begini terkadang. Tatkala Allah beri keindahan, kenikmatan lebih, ia ingat akan siapa yang memberikan hadiah itu. Siapa? Itulah manusia. Oh, bapak yang kemarin jabatannya tinggi, dibantunya aku, naik jabatanku. Tapi ia tak ingat yang memberi amanah itu siapa. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala diam-diam memberikan nikmat itu kepada kita. Bagaimana istiqomah kita kepada Allah? Belum tentu naik jabatan, naik pangkat, rezeki makin luar biasa, tapi ibadahnya belum tentu istiqomah kepada Allah. Belum tentu tetap kepada Allah amal ibadahnya. Kalau beginilah cara hidup kita, macam mana Allah nak sayang kepada kita? Maka ada muncul bahasa agama kita hadirin, istidraj. Ada orang kaya, banyak rezekinya, jabatan tinggi, tapi tak pernah nampak dia susah. Kenapa? Allah uji dengan hartanya, Allah uji dengan jabatannya, Allah uji dengan apa yang ia miliki di dunia. Tapi terkadang ada orang miskin, ahli ibadah luar biasa zikirnya, luar biasa sedekahnya walaupun sedikit. Toh itu juga yang kena uji sama Allah. Kenapa? Supaya lebih tinggi takwanya, imannya kepada Allah. Ini luar biasa. Maka disinilah letak kita hadirin sering menyalahkan Allah. Allah tuh tak adil buat aku. Allah tuh tak sayang sama aku. Kenapa? Kita tak pandang dulu diri kita. Sudah sejauh mana amal ibadah kita sebenarnya kepada Allah. Maka hadirin, jangan kita pedomi pendapat orang jahiliyah. Oh, ini bulan penyakit ini. Makanya orang jahiliyah dulu hadirin meninggalkan rumah mereka itu. Kalau nampak bulan Safar, mereka selalu meninggalkan rumah mereka. Kenapa? Supaya tidak tertular penyakit tadi. Kalau kita akhir zaman ini, jangan pula ikut-ikut mereka. Anaknya sakit, biniknya anaknya sakit, semua sakit di rumah itu, ia tinggalkan. Bukan begitu. Maknanya apa di kehidupan kita? Merubah diri yang dulunya bejat, tak mau beramal ibadah, pelit, sombong, kikir, dengki, macam dan lain sebagainya. Disinilah kita rubah. Supaya apa? Akhir zaman kita nggak tahu kapan. Jangankan akhir zaman, hidup kita mati kita nggak tahu kapan. Entah nantinya kita meninggal. Kalau lah macam ini hidup kita, tak pernah beramal ibadah, istiqomah tak ada, meninggal nanti kita pulang dari sini, macam mana kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, bukannya khatib mengajari bersama, disinilah letak kesadaran kita, bersama kita introspeksi diri kita untuk menjadi insan kamilan, insan yang sempurna, betul-betul cinta Allah, cinta Rasul, kelak Allah masukkan kita ke surganya dengan jalan istiqomah. Ini yang pertama. Hadirin jamaah Jumat, pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, istikharah. Kalau bahasa orang-orang istikharah ini hadirin, minta petunjuk kepada Allah. Manusia ini memang sifat salah dan lupa. Tatkala udah buntu otaknya, tak tahu lagi mana jalan keluar, biniknya sakit, dirinya sakit, anaknya sakit, tak tahu lagi mau kemana, jumpai dukun. Salah besar. Lalu bagaimana? Minta petunjuk sama Allah. Gak usah jauh-jauh. Penyakit itu Allah yang ngasih. Yang nyembuhin siapa? Allah juga. Lihat sejarah Nabi Allah Ayub alaihissalam. Begitu luar biasa penyakitnya. Semua satu kampung jijik dengan beliau.
Tapi apa yang terjadi? Jatuh ulat dari kepalanya, ia ambil kembali, diletakkannya pula di kepalanya. Begitu luar biasanya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tapi apakah luntur imannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah? Tidak. Allah, jijik aku ini, kotor badanku, macam mana mau terima salatku? Macam mana hati kita mau bersih kepada Allah? Untuk salat saja kita pilih-pilih. Aku nggak bisa, kotor badanku, bernajis aku. Ada alternatif lain. Tutup dia dulu kalau memang dia berbentuk nanah. Tutup dia dulu kalau berbentuk cairan. Supaya apa? Tidak mengalir ketika sholat. Gak ada alasan. Susah aku, bagaimana aku mau sholat? Pikiranku tak tenang. Gak ada alasan. Istikharah, minta petunjuk sama Allah. Susah kita bukan makin jauh dari Allah, tapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat zaman ini hadirin, orang heboh, mahasiswa heboh, demo sana sini, BBM naik, ini naik, semua naik. Siapa yang disalahin? Pemerintah. Belum tentu mereka salah. Kita mungkin bisa jadi. Maka hadirin, jangan sepenuhnya nyalain orang lain kita. Di sinilah letak kesadaran kita. Kemungkinan disalah kita ini. Kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya apa? Allah turunkan orang-orang zalim. Hancurlah kita. Kalaulah begini hidup kita, sering nyalain orang, amal ibadah kita pun tak ada isinya nantinya. Capek kita beramal ibadah, nyampe ke kedai, tengoklah, dan naik BBM, naik minyak, naik cabai, macam. Akhirnya apa yang terjadi? Amal ibadah luntur. Capek kita beramal ibadah, pagi, siang, sore, malam, tahajud main, duha main, zikir main, ngaji main, semua kita laksanakan. Tapi nyampe ke kedai, ke lapo, ngopi, habis semua. Kenapa? Capek kita beramal ibadah, mulut tak kita jaga. Kemungkinan itu salah kita. Maka di sini letak kita untuk beristikharah. Banyak-banyak minta petunjuk dari Allah. Kemungkinan Allah mau menguji kita. Banyak orang Indonesia ini mungkin yang zalim. Aku kasih lagi lah nikmat itu. Siapa dikasih nikmat? Pejabat-pejabat. Enteng sama kami itunya. Betul sama mereka enteng. Yang merasai siapa? Kita rakyat kecil. Mau demo kita, apa gunanya? Sholat tinggal, ibadah tinggal, semua tinggal. Macam mana Allah mau sayang sama kita? Makin Allah banyakkan ujian itu sama kita. Hancur lah kita besok. Maka disinilah hadir letak kita istikharah, banyak-banyak minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada Indonesia, pemimpin, ulama-ulama, pejabat-pejabat, rakyat kecil, supaya satu arah, satu tujuan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, sejahtera, aman di dalamnya semua. Ini yang kedua hadirin. Jamaah Jumat, pendengar RRI dimanapun kita berada. Yang terakhir hadirin, istighfar. Inilah terakhirnya. Kalau udah istiqomah kita, ternyata letak salah bukan di kita. Udah istikharah kita minta petunjuk kepada Allah, ternyata salahnya pun bukan sama kita. Maka terakhir banyak-banyak istighfar. Mungkin dengan cara kita beristighfar, kita yang merasa tidak punya salah, ternyata dengan membaca banyak istighfar tadi, Allah ampunkan dosa kita. Apapun yang kita inginkan akan Allah kabulkan insyaallah. Maka hadirin, di dalam Al-Quran banyak Allah katakan kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Manusia ini udah dari dasarnya ketika dia dititipkan oleh Allah dalam perut ibu kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pilihan. Manusia, kau pilihlah sama kau. Mau hidup panjang, pilihlah sama kau. Mau hidup sehat, pilih sama kau. Di mana kau meninggal, pilih sama kau. Dikasih sama Allah pilihan sama kita. Ternyata enggak, kita memilih, ya Allah, umurku 40 tahun aja lah ya Allah. Ya Allah, rezekiku sampai di sini aja lah ya Allah. Ya Allah, kesehatanku begini ya Allah, jodohku beginilah ya Allah, matiku beginilah ya Allah. Ternyata ketika itu hadirin, kita sudah berjanji kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka jangan salah, kalau Allah uji kita, jangan marah sama Allah. Orang kita sendiri yang berjanji kepada Allah.
Kalau Allah uji kita dengan luar biasa penyakitnya, luar biasa ekonominya, jangan marah sama Allah. Toh kita kembali, dulunya kita telah berjanji kepada Allah. Maka itu semua karena keinginan kita. Bagaimana caranya? Istiqomah. Tetap hati kita untuk Allah, iman dan takwanya. Istiqarah, jangan pernah lupa untuk Allah dalam bentuk ibadah kepada Allah. Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak doa, minta petunjuk kepada Allah. Terakhir, mungkin karena ada salah kecil kita, salah besar kita, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Supaya apa? Allah ampunkan dosa kita, sehingga mudah Allah mengabulkan doa kita. Maka hadirin, dengan cara ini, insya Allah kita semua akan beralih kepada manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah janjikan surganya buat kita, kita terima dengan lapang dada dan betul-betul bahagia kita. Jamaah Jumat, sidang pendengar RRI dimanapun kita berada. Kesimpulan daripada khutbah Jumat kali ini. Yang pertama, istiqomah itu dalam ucapan sangatlah mudah, sangatlah gampang. Tetapi pengamalannya luar biasa, sangatlah susah. Maka hadirin, bersama kita, tatkala ada saudara kita, sanak famili kita, tetangga, kerabat dekat kita, kalau mereka sedang kena uji, mari kita sama membawa mereka kepada istiqomah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan mereka itu lari daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga berpaling dari agama Allah. Yang kedua, beri mereka jalan, beri mereka petunjuk supaya apa? Mereka itu tidak susah, tidak bingung. Kita punya Allah, kau minta sama Allah. Udah diminta sama Allah, ternyata nggak ada hasil. Kita bantu mereka. Maka yang terakhir, banyak-banyak kita istighfar. Berharap kita dosa kecil, dosa besar yang kita perbuat dengan cara istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini saja mungkin hadirin jamaah pendengar RRI dimanapun kita berada. Semoga bermanfaat khutbah yang singkat ini bisa kita amalkan di kehidupan kita untuk menjadi pedoman hidup kita kelak, menjadi insan-insan yang Allah cintai dan Allah rahmati, ridhoi di setiap kehidupan aktivitas kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.